Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Steli Martalova selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan Bu, nama saya Mirza Sitanggang. Saya berasal dari Universitas Tarimutiara Indonesia, jurusan S1 PGSD Siang semester 2. Tujuan saya membuat video ini tujuannya untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya kepada Ibu, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai metode dalam bahasa Indonesia. Jadi saya akan memilih metode abjad. Yang saya bahas itu akan pengertiannya, kelebihan dan kekurangan, serta cara penerapannya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari metode abjad itu sendiri. Jadi pengertian metode abjad ialah metode yang digunakan atau dipakai dengan menggunakan huruf dalam mengajarkannya, dan huruf tersebut dilafalkan dengan atau sesuai dengan bunyi pada abjad. Nah, jadi dalam mengajarkan ini guru harus mampu membimbing secara perlahan-lahan anak-anaknya supaya dalam mengajarkannya anak lebih cepat tanggap, lebih cepat mengerti dan paham. Nah, seperti itu. Nah, tentu dalam mengajarkan materi metode abjad ini pasti ada kelebihan dan kekurangan dalam setiap metode-metodenya. Nah, yang kita tahu bahwa kelebihannya itu yaitu kita masuk ke kelebihan dari metode abjad ini ya. Jadi kelebihan dari metode abjad itu ialah yang pertama itu adalah siswa itu lebih mudah hafal atau mengenal huruf dari huruf A sampai Z karena guru secara langsung mengajarkan huruf itu. Jadi anak lebih hafal. Jadi yang kelebihan yang pertama itu ialah murid menjadi lebih hafal atau mengerti huruf A sampai Z. Nah, yang kedua adalah kelebihannya itu adalah siswa langsung atau secara langsung dapat mengetahui bunyi huruf itu, bunyi huruf dari huruf A sampai Z. Misalnya guru mengajarkan bagaimana cara pengucapan bunyi huruf A, bagaimana cara pengucapan huruf B, bagaimana pengucapan huruf C. Nanti saya akan bahas di materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengajarkan metode abjad ini ya secara langsung. Nah, kelebihan yang ketiga ialah dalam dikte, siswa tahu dan dapat menuliskan huruf vokal dan konsonan dengan lengkap. Jadi mempermudah siswa dalam ketika mengeja, ketika kita sudah mempermudah siswa dapat menuliskan atau mendikte huruf ketika guru di depan membacakan kalimat, kata atau huruf gitu loh. Nah, sedangkan kelebihan yang keempat yaitu adalah siswa. Oke teman-teman, di samping kelebihan dari metode abjad atau eja, tentunya ada pastinya kekurangan dari metode ini. Nah, jadi teman-teman, kekurangan dalam materi ini yaitu adalah yang pertama itu adalah siswa itu menjadi kesulitan apabila menghadapi huruf yang baru karena terbiasa menghafal. Jadi metode abjad ini maksudnya di situ adalah kita itu sebagai guru mengajarkannya itu menyuruh atau memerintah anak kita untuk menghafal. Jadi bukan dari keinginan hatinya, karena makanya dia itu yang menyebabkan si anak ini menjadi cepat lupa, bahkan hanya tergantung atau terpatok dari materi yang kita ajarkan aja, tidak mau mengenal huruf-huruf baru karena sistem hafal tadi. Jadi dia sulit dalam mengenal atau tahu huruf-huruf atau kata-kata baru ketika diajarkan. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, dalam metode abjad ini atau metode eja ini, ketika kita mengajarkannya, kita atau menerapkannya, anak itu harus sudah mengerti huruf A sampai Z. Jadi ini adalah huruf yang saya maksud tadi, itu adalah cara pembacaannya itu adalah huruf A, B, huruf C, huruf D, huruf E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Nah, supaya anak mudah hafal atau supaya anak lebih cepat mengerti, mengingat, bahkan tidak hanya menghafal dan mengerti secara lebih mudah, kita dapat mengajarkan anak ini dengan cara bernyanyi, membunyikan huruf A sampai Z. Contohnya itu seperti saya lakukan ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ketika kita mengajarkan itu kepada anak kita, maka anak ini akan lebih mudah mengenal huruf, baik huruf A sampai Z. Nah, demikian itu ketika anak sudah mengerti, baru kita ajarkan metode ini, membaca merangkai kata demi kata, menjadi kalimat. Nah, dengan demikian metode ini dapat dijalankan dengan baik dan benar. Oke, tadi saya sudah menyebutkan huruf-huruf atau huruf A sampai Z. Nah, kita mau belajar mengeja menggunakan huruf yang ada di sini. Nah, saya akan pandu di sini. Ini adalah huruf A, ini maksudnya, ini adalah huruf S, huruf A, Y, A, B, R, A, N, I. Maka kita akan belajar mengejanya ya teman-teman. S, A, sa, Y, A, ya, B, E, B, R, A, ra, N, I, ni. Nah, kita gabungkan saya, jadi saya. B-R-A-N-I, berani. Maka pembacaan dalam kalimat ini ialah saya berani. Nah, begitu kira-kira cara menerapkan metode abjad atau metode eja ini. Kita mengenal huruf dulu. Ketika kita sudah mengenal huruf, kita ajarkan anak cara mengeja. Maka metode ini dapat dijalankan dengan baik. Oke teman-teman, sekian kiranya video yang boleh saya buat kali ini. Saya mohon maaf untuk setiap kekurangan atau ketidakpatutan saya dalam menyampaikan kata. Kira-kira teman-teman dapat memaklumi dan lebih memberi saya arahan lagi supaya kedepannya saya bisa sampaikan lebih baik lagi, karena kita juga sama-sama belajar di sini. Sekian yang boleh saya sampaikan. Selamat siang dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat.